Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, saya Ambar Aditya Putra. Saya merupakan seorang dosen di program studi Desain Komunikasi Visual pada Fakultas Desain Hukum Pariwisata dan Teknologi di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, Lampung. Sebagai dosen, saya berfokus pada konsentrasi desain multimedia. Selama menjadi dosen, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya yang pertama audio visual, yang kedua game design, yang ketiga new media, yang keempat enterprise arsitektur, yang kelima graphic design for business, yang keenam UI UX design, yang ketujuh komputer aplikasi vektor, yang kedelapan DKV visual branding, yang kesembilan fotografi aplikatif, dan yang ke-10 komersial fotografi and videografi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu komersial fotografi and videografi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan keterampilan dan sikap profesional dalam menghasilkan karya fotografi dan videografi yang berorientasi pada kebutuhan industri kreatif, pemasaran, dan komunikasi visual. Mata kuliah ini dirancang untuk mengintegrasikan aspek konseptual, teknis, estetika, dan strategi komunikasi sehingga mahasiswa mampu menciptakan konten visual yang efektif dalam membangun citra merek, branding, mempromosikan produk maupun jasa, serta menyampaikan pesan kepada target audiens. Adapun beberapa capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, prinsip, fungsi, dan pengembangan fotografi serta videografi komersial sebagai media komunikasi visual dalam mendukung kebutuhan promosi, branding, dan pemasaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan komunikasi visual berdasarkan karakteristik, produk, jasa, target audiens, dan identitas merek sebagai dasar penyusunan konsep visual fotografi dan videografi komersial. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang konsep produksi fotografi dan videografi komersial melalui penyusunan kreatif brief, mood board, storyboard, perancangan teknis, serta manajemen produksi secara sistematis. Yang keempat, mahasiswa mampu mengoperasikan peralatan fotografi, videografi, tata cahaya, audio, dan perangkat pendukung lainnya yang sesuai dengan standar operasional produksi untuk meningkatkan dan menghasilkan karya visual yang berkualitas. Yang kelima, mahasiswa mampu menghasilkan karya fotografi dan videografi komersial melalui perencanaan teknik pengambilan gambar, komposisi, pencahayaan, pengarahan talent, dan pengelolaan visual yang sesuai dengan tujuan komunikasi. Yang keenam, mahasiswa mampu melakukan proses pasca produksi berupa seleksi, editing, retouching, color grading, penyuntingan video, pengelolaan audio, serta rendering menggunakan perangkat lunak profesional untuk menghasilkan karya yang siap dipublikasikan. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas karya fotografi yang dibuat, baik videografi secara komersial, berdasarkan aspek estetika, efektivitas komunikasi, kebutuhan klien, dan standar industri kreatif. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menyusun dan merepresentasikan portofolio proyek, fotografi, dan videografi komersial secara profesional dengan menunjukkan sikap kreatif, kolaboratif, komunikatif, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi etika profesi dan hak kekayaan intelektual. Perkuliahan ini memiliki bobot 4 SKS dan memiliki 16 pertemuan, termasuk 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuan UAS. 1 kali pertemuan memiliki durasi 200 menit dan dilaksanakan secara hybrid melalui luring dan daring dengan rincian sebagai berikut.
Pada pertemuan pertama akan membahas mengenai kontrak perkuliahan, mencakup ruang lingkup, konsep dasar, dan pengembangan komersial fotografi dan videografi. Pada pertemuan kedua akan membahas mengenai prinsip komunikasi visual, branding, target audience, dan analisis kebutuhan klien. Yang ketiga akan membahas mengenai creative brief, brainstorming, mood board, dan pengembangan konsep kreatif. Pada pertemuan keempat akan membahas mengenai storyboard, shortlist, shooting script, serta perencanaan produksi foto dan video komersial. Pada pertemuan kelima akan membahas mengenai teknik kamera profesional, exposure, komposisi, perspektif, lensa, dan gerakan kamera. Dan pada pertemuan keenam akan membahas mengenai teknik pencahayaan, natural, dan artificial lighting, audio dasar, dan penggunaan peralatan produksi. Pada pertemuan ketujuh akan membahas mengenai praktik produksi komersial fotografi, mengenai produk, food, fashion, lifestyle, dan branding. Dan pada pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 akan membahas mengenai produksi komersial fotografi, teknik pengambilan video, kamera movement, dan directing talent. Pada pertemuan ke-10 akan membahas mengenai digital imaging, terkait retouching, compositing, color correction, dan manipulasi visual untuk fotografi komersial. Pada pertemuan ke-11 akan membahas mengenai video editing, cutting, color grading, audio mixing, motion graphic, dasar, dan rendering. Pada pertemuan ke-12 akan membahas mengenai produksi proyek komersial terintegrasi, baik fotografi dan videografi berbasis brief klien. Dan pada pertemuan ke-13 akan membahas mengenai evaluasi kualitas karya estetika, pesan visual, branding, dan standar industri kreatif. Pada pertemuan ke-14 akan membahas mengenai penyusunan portofolio secara profesional, personal branding, dan publikasi karya pada media digital. Pada pertemuan ke-15 akan membahas mengenai presentasi proyek akhir, review portofolio, kritik karya, dan perbaikan berdasarkan masukan. Dan yang terakhir pada pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Adapun beberapa buku yang menjadi referensi yang digunakan dalam mata kuliah komersial, fotografi, and videografi ini. Di antaranya yang pertama, buku dasar fotografi digital 1, pengenalan kamera digital, karya Wahyu Darsito di tahun 2015. Yang kedua, buku saku fotografi, karya Edison Paulus dan Laili Indah Lestari di tahun 2011. Buku yang ketiga adalah buku teknik dasar videografi, karya Sarwo Nugroho pada tahun 2015. Dan yang terakhir, buku belajar kiat Adobe Photoshop Langsung Bisa, karya Arista Prasetyo Adi di tahun 2019. Pelaksanaan kuliah dilakukan secara sinkronus, baik secara luring di ruang kelas ataupun secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai pondasinya, seperti memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, Learning Management System atau LMS Dharma Jaya, dan aplikasi Lecture Dharma Jaya. Metode pengajaran yang saya sampaikan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Metode pengajaran ini adalah satu metode pengajaran yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memfokuskan pada 3 aspek penting, yaitu penyampaian materi, interaksi dengan mahasiswa, dan penilaian hasil belajar. Untuk mendukung delivery, sebelum perkuliahan dimulai, saya berusaha memberikan motivasi dan bentuk lingkungan yang positif untuk memacu semangat mahasiswa dalam belajar. Kemudian menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh mahasiswa.
Materi yang saya sampaikan juga saya lampirkan pada media pembelajaran seperti LMS Dharma Jaya dan Lecture Dharma Jaya yang dapat diakses oleh mahasiswa sebagai bahan belajar. Kemudian, pada tahap interaction, saya memfasilitasi diskusi, pertanyaan, dan kolaborasi antara mahasiswa untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan. Metode interaksi ini dapat berupa memberikan pertanyaan antara dosen kepada mahasiswa, diskusi, presentasi, kerja kelompok, studi kasus, ataupun kegiatan lainnya yang memungkinkan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, saya juga memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi secara online dengan pemanfaatan fitur forum diskusi pada sistem LMS Dharma Jaya. Setelah mahasiswa mengikuti serangkaian perkuliahan, maka saya akan melakukan asesmen, yaitu penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa yang mencakup 3 bagian. Yang pertama, sikap, yaitu bagaimana cara menyampaikan pendapat dalam berdiskusi serta bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, pengetahuan, yaitu bagaimana mahasiswa menguasai materi yang ditunjukkan dalam diskusi, UTS, dan UAS. Yang ketiga, keterampilan, yaitu mahasiswa dapat memahami secara komprehensif tentang materi pada mata kuliah komersial fotografi dan videografi itu sendiri. Adapun perhitungan asesmen mengikuti aturan yang berlaku di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, yaitu meliputi 5 aspek, diantaranya tugas dengan bobot 20%, UTS dengan bobot 20%, UAS dengan bobot 20%, presentasi dengan bobot 20%, dan etika dengan bobot 20%. Di awal perkuliahan, saya menyampaikan indikator penilaian serta jenis penugasan, baik individu maupun kelompok dalam forum kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan saya sampaikan sebelum pembelajaran dimulai, sehingga prinsip-prinsip penilaian yang aktif, objektif, dan transparan dapat diwujudkan. Selain itu, integrasi dengan teknologi informasi dalam proses penilaian juga dapat mengurangi subjektivitas penilaian. Adapun kontrak perkuliahan di kelas komersial, fotografi, dan videografi adalah yang pertama, keterlambatan maksimal 15 menit, baik mahasiswa ataupun dosen. Yang kedua, segala bentuk kecurangan berakibat mendapatkan nilai E. Yang ketiga, wajib membaca sebelum perkuliahan dan membawa buku atau e-book. Dan yang keempat, wajib berpakaian rapih dan sopan. Adapun bobot nilai mengacu pada peraturan Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, yaitu sebagai berikut. Nilai A, rentang nilai berada di 80-100. Nilai A-, rentang nilai di 75-79,5. Nilai B+, rentang nilai 70-74,5. Nilai B, rentang nilai 65-69,5. Nilai C, rentang nilai 55-64,5. Nilai D, rentang nilai 30-54,5. Dan nilai E, rentang nilai kurang dari 30. Baik, sebagai contoh, akan saya sampaikan pertemuan ke-10 pada mata kuliah komersial fotografi and videografi dengan topik pembahasan digital imaging yang membahas mengenai retouching, compositing, color correction, dan manipulasi visual dan fotografi komersial. Sub capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu menerapkan teknik digital imaging melalui proses retouching, compositing, color correction, dan manipulasi visual menggunakan perangkat lunak profesional untuk menghasilkan karya fotografi komersial yang komunikatif, estetis, dan sesuai dengan kebutuhan klien. Berikut model pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama, pembukaan. Dimulai dengan memotivasi mahasiswa dan membentuk lingkungan yang positif.
Yang kedua, penyampaian materi mengenai yang pertama, menerapkan teknik retouching pada foto produk. Yang kedua, melakukan compositing beberapa objek menjadi satu karya. Yang ketiga, melakukan color correction sesuai dengan konsep visual. Yang keempat, menghasilkan manipulasi visual yang realistis dan komunikatif. Yang kelima, menyajikan hasil digital imaging sesuai dengan creative brief. Dan yang terakhir adalah penutup. Saya akan memberikan tugas dan refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah mulai siap belajar ya semuanya. Oke teman-teman semua, di siang hari ini sesuai janji saya kemarin, kita akan mulai masuk materi tentang digital imaging. Ya, hari ini kita di lab laboratorium untuk bagaimana nanti kita akan merancang atau mendesain sebuah tampilan foto produk agar tampak lebih menarik lagi. Yang tujuannya sesuai dengan teoritis kita di semester ini adalah bagaimana mengkomersialkan sebuah fotografi, ya, baik nanti fotografi ataupun videografinya gitu. Nah, kalau untuk fotografi kita nanti larinya masuknya ke digital imaging. Bagaimana sebuah gambar itu tampak lebih menarik untuk bisa dinilai orang, dilihat orang. Poinnya adalah bagaimana nanti akhirnya produk itu sendiri bisa laku terjual gitu ya. Nah, gimana caranya? Kemarin ya, beberapa waktu kebelakang Anda semua sudah masuk materi tentang foto produk ya. Dimana foto produk itu Anda juga sudah mulai belajar mengambil gambar sendiri ya, mengatur pencahayaan, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang mengisi kekosongan seperti apa. Anda juga sudah mulai belajar angle-angle pengambilan gambarnya dan khususnya bagaimana menata, menyusun ya sesuai dengan elemen-elemennya. Kemarin saya lihat yang kemarin pizza ya, pizzanya udah mulai ngebakar sendiri. Kemudian ada yang pakai cake ya, pakai cake cuman satu atau dua ya kemarin ya, dua cake yang diambil gambar gitu. Cuman elemennya masih sedikit ya, mungkin ya nanti bisa dikembangkan lagi. Dan beberapa lagi yang teman-teman yang lain juga sudah mulai belajar bagaimana melengkapi kebutuhan dari elemen pengambilan gambar di foto produk gitu ya. Nah, ada yang masih ingat nggak sih kira-kira apa aja kemarin ya materi-materi sebelumnya kebutuhan yang memang harus dipersiapkan, hal penting apa saja dalam pengambilan foto produk? Masih ada yang ingat? Apa aja hal penting yang diperhatikan dalam pengambilan foto produk? Pencahayaan, lighting ya. Lighting. Kenapa lighting sangat penting? Karena sekali lagi dalam pengambilan gambar, cahaya itu adalah kunci utama dalam mengambil gambar. Ya kalau misalkan lampunya mati, gambar apa yang mau diambil gambarnya? Nggak akan bisa kelihatan. Sehingga lighting sangat penting. Ditembak ke arah bagian mana yang memang mau dilihatkan atau diperjualkan gitu. Diapain? Cara Anda menentukan elemen-elemennya dengan cara apa? Apa suka-suka hati aja kita ngambil elemen-elemennya? Nggak dong. Gimana caranya? Dibedah lagi. Ya, dibedah dari si produk utamanya. Mulai dari komposisinya apa, terbuat dari bahan apa dia, gitu ya. Kalau misalkan tadi contoh susu Bear Brand, ya, oh berarti ada cairan susu yang berwarna putih. Jangan pakai warna yang lain, karena nanti nggak akan sesuai. Kemudian apa nih bahan bakunya? Misalkan kalau roti ada tepungnya, kita boleh ngambil tepung sebagai elemen pendukung. Kita ambil ragi sebagai elemen pendukungnya boleh. Kemudian misalkan ada penggulung adonan gitu ya. Nah itu boleh jadi elemen tambahan. Bagaimana tadi menjadikan sebuah pelengkap agar tampilan gambar lebih menarik gitu ya. Nah itu kemarin materi kita beberapa minggu lalu tentang foto produk gitu ya. Nah hari ini sebenarnya masih ada kaitannya tentang foto produk, di mana digital imaging salah satunya adalah bagaimana Anda akan membedah dari foto yang nanti akan Anda ambil, nanti Anda akan bedah sendiri. Mulai dari backgroundnya Anda sesuaikan sendiri, kemudian elemen-elemen pendukungnya juga Anda akan sesuaikan gitu ya. Nah itu semua nanti akan kita pelajari dari awal gitu ya. Dan saya minta teman-teman semua pastikan PC Anda nanti itu dalam keadaan aktif online, karena nanti akan saya share tentang ininya ya, materinya untuk file-file kita nanti dalam praktik pengambilan teknis digital imaging. Nah
hari ini sesuai janji saya kemarin, kita sedikit membedah tentang digital imaging. Ada yang tahu apa itu digital imaging? Mungkin pernah dengar? Atau belum pernah dengar sama sekali digital imaging? Belum pernah? Yang belum pernah angkat tangan? Nah, saya ulangin, digital imaging udah dengar belum? Udah sebelum juga digital imaging. Dengar ya, ya. Digital imaging, berarti sudah dengar. Tapi secara harfiah pengertiannya belum tahu, gitu ya. Anda bisa lihat dan perhatikan dari gambar di depan. Ya, digital imaging. Apa sih digital imaging, gitu ya? Tapi sebelum kita membahas lebih dalam digital imaging, dalam materi kali ini, ya, kita akan sedikit mencapaikan target capaiannya. Yang pertama di situ nanti kalian bisa memahami sejarah perkembangan dari digital imaging. Apakah digital imaging itu langsung ada? Enggak. Apakah digital imaging itu siapa sih yang buat, gitu? Dari mana sih kok tiba-tiba ada digital imaging? Nah, ini nanti ada sejarahnya sedikit. Bagaimana digital imaging itu diperkenalkan dalam industri, dalam khususnya adalah dunia industri usaha, gitu. Untuk mempromosikan produknya. Karena salah satu digital imaging ini mampu meningkatkan nilai jual, gitu ya. Membuat konsumen itu tertarik. Yang kedua, nanti kalian akan diharapkan bisa membuat hasil karya sendiri dari digital imaging sesuai dengan produk yang akan Anda pilih nantinya, ya. Nah, sebelum kita masuk ke praktik, ada sedikit teoritis yang akan saya perkenalkan kepada Anda tentang digital imaging, ya. Kalau Anda perhatikan dari gambar di depan ini, kira-kira apa sih maknanya, filosofinya, gitu? Ada yang bisa bantu saya? Kenapa itu lilin, tapi kok cahayanya air? Karena? Kenapa? Karena dikenain air. Ya, pertanyaannya kenapa tampilannya seperti ini? Dalam sebuah pengambilan gambar khususnya nanti di editing dalam digital imaging, kita harus berpikir out of the box, ya. Jangan berpikir yang normal-normal saja. Kita butuh gebrakan baru, bagaimana menampilkan sebuah tampilan desain yang tidak difikirkan sebelumnya. Mungkin bertolak belakang, gitu. Yang namanya api kalau kena air pasti akan mati. Nah, tapi gimana caranya ketika air tadi dituangkan di sini, gitu, dipadu-padankan di sini. Nah, itu adalah teknik di digital imaging. Saya waktu kuliah dulu, ya, itu sempat melihat ada perlombaan digital imaging yang dipakai tokohnya adalah hewan. Jadi semua orang boleh memilih jenis hewannya apa saja, tapi ada sentuhan tentang digitalnya. Yang menang adalah gambar katak, di mana mata kanannya itu adalah lensa kamera, gitu. Tangan-tangannya dibuat prototype dan lain sebagainya, gitu. Tapi indikasi awalnya adalah dia melibatkan hewan, yaitu katak tadi, diambil gambar, tapi ditempel-tempelkan atau di editing, ya, menggunakan aplikasi yang namanya Photoshop untuk menunjukkan tampilan yang lebih baru lagi, gitu. Intinya adalah apa? Menghasilkan sebuah gambar yang di luar ekspektasi sebelumnya. Jadi kita akan menciptakan sebuah karya yang baru, gitu ya, inovasi baru yang nantinya customer akan bisa melihat itu menjadi sebuah penampilan yang baru lagi, ya. Mulai dari, ya, ini tadi digital imaging, ada digital image processing, ya, proses mengedit sebuah gambar. Kemudian ada digital photographic imaging, ya, fotografi gambar. Kemudian ada digital retouching, ya, atau bagaimana digital untuk proses editingnya. Itu banyak penamaan penyebutannya, tapi secara harfiah semuanya sama, ya, sama aja. Ya, kalau diartikannya secara harfiahnya adalah digital imaging ini adalah bagaimana sebuah proses menghasilkan, mengolah, memanipulasi, dan menyimpan sebuah gambar dalam format digital yang sebelumnya dalam format RAW, gitu ya, atau JPG, ya. Kemudian nanti dialihkan menjadi digital dari tampilan yang lebih bagus lagi dengan perangkat keras berupa kamera pastinya dan scanner. Kalau misalkan nanti digital imaging, misalkan Anda menggambar, di scan juga bisa juga. Kalau perangkat lunaknya kita gunakan di sini ada Photoshop yang nanti kita akan praktikin di hari ini, dan Lightroom, gitu ya. Nah, serta algoritma lain yang menghasilkan visual yang dapat digunakan dalam berbagai media cetak digital. Tujuannya lagi-lagi adalah mengkomersialkan sebuah karya, ya, seperti apa, gitu ya. Nah, saya di sini punya
sebuah karya ya yang masuk ke dalam digital imaging ya. Ini sosok perempuan ya. Dia sedang bermainkan biola ya. Perhatikan di sini. Ada bayangan yang saling bertumbur-tumburan. Nah, nggak bisa dalam digital imaging ini tertuang, itu nggak bisa. Nah, harus bagaimana? Nanti ada beberapa bagian yang harus dihapus. Tapi kalau proses itu kan cukup panjang dan lama. Nah, ada cara simpelnya. Gimana simpelnya? Caranya, caranya adalah kita gabungkan jadi satu. File yang di bawah kita convert to smart object, ya. Kita klik kanan, di bagian sini, di bagian sininya. Oke. Kita klik kanan. Bisa? Oke. Pastikan ketiganya ini aktif. Ingat ya. Pastikan ketiganya aktif. Tidak ada garis di kanan kirinya. Oke. Di bagian sini kita klik kanan, kita pilih convert to smart object. Ya. Convert to smart object. Klik kanan di sini ada namanya convert to smart object. Ya, secara otomatis ya, ini yang di bagian bawah itu sudah bergabung menjadi satu. Sekarang kalau opacity-nya kita turunkan, perhatikan perbedaannya sama yang sebelumnya tadi. Opacity saya turunkan. Apakah turunnya opacity berbarengan semua? Iya. Jadi tadi nggak ada yang saling timpah-menimpah, betul? Nah, ini adalah proses paling cepat, paling enak daripada yang tadi. Jadi kita gabungkan dulu jadi satu, baru opacity-nya kita turunin. Bayangin apa tuh? Itu gimana cara kecilinnya? Opacity-nya. Ya, ini udah jadi satu belum? Udah cara jadiin satu, Pak. Coba lihat dulu. Oh, Itu ini. bayangannya tipis. Nah, ini masih sendiri kan. Nah, ini digabungin jadi satu dulu, diklik dulu, pencet shift. Tuh, jadi semuanya gabung jadi satu kan? Oke, nanti di bagian sini kita klik kanan, kita pilih convert to smart object. Ini saya jadi. Karena itu T-nya hidup. Ini pencet dulu Ctrl D. Ntar dulu aja, enter. Dah. Sekarang. Nah, itu udah ke klik belum? Ini pastikan ini hidup dulu. Udah hidup. Udah hidup ya. Baru convert to smart object. Nah, kalau udah, ini pilih di sini namanya ada opacity. Opacity-nya diturunin. Tuh, di angka berapa? Nah. Anda ketika mau menurunkan opacity, boleh diturunkan di angka 50% ke bawah. Ya, otomatis dia lebih transparan gitu. Enggak. Mau diapain? Gabungin jadi satu? Enggak. Jadi dua. Oke. Ini pastikan mereka semuanya aktif dulu. Ini klik sini sekali. Ini pencet shift ya. Ini sama ini aktif tuh ya. Kemudian pencet Alt turunin ke bawah. Iya, turunin ke bawah. Kalau udah gini, Ctrl T dulu. Oke, ada pertanyaan lagi terkait digital imaging, teman-teman semua? Pak, harus pilih apa? Enggak, bebas. Cukup ya? Mungkin itu saja teman-teman semuanya. Sekali terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Sebelum ini tadi kita sudah absensi ya di awal tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuan, dukungan dan doanya agar saya dapat terus berkembang dan berkarya untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.